Nama saya Maria Immaculata Aceh dari jurusan Sosiologi NIM 17346300022. Baik, saya akan menjelaskan hasil review saya. Bab 1, sebuah proses sosial riset pemikiran ulang dan kebijakan. Hukuman merupakan proses sosial yang membuat kasus untuk suatu konsep yang fundamental tentang bagaimana dalam sebuah penelitian dan suatu pemikiran kebijakan yang kita bayangkan. Dalam buku ini menjelaskan adanya kebijaksanaan yang diterima dari hukuman. Salah satunya hukuman beasiswa, dan pada pemikiran ini kebijakan dalam berpikir tentang pengambilan sebuah keputusan berdasarkan sebuah kebijaksanaan secara umum. Hukuman proses sosial membuat kasus dengan pemikiran kebijakan yang kita bayangkan, serta mewakili pengambilan keputusan, misalnya aturan lebih atau kurang, atau kebijakan, pedoman, dan lain-lain. Pada kenyataannya, orang-orang memiliki cara pandang yang sama dalam mengategorikan pengambilan keputusan ini. Dalam buku ini, paradigma yang memfungsikan individualisme otonom yang memiliki properti tidak hanya hakim dan ahli-ahli hukuman lainnya yang dianggap sebagai individualisme otonomnya yang memiliki wilayah kerja yang terpisah, tetapi juga dalam objek pengambilan keputusan yang cenderung dipahami sebagai gabungan dari elemen individu. Kita telah yang kurang otonom, namun kiasan individualisme otonom tidak cukup. Hukuman proses sosial menyarankan 3 kualitas utama, yaitu memungkinkan kita untuk melepaskan dan pemikiran dalam membuka agenda penelitian dan kebijakan baru. Sejak ide-ide dikembangkan dalam buku ini telah meresap untuk waktu yang lama. Tata mempresentasikan secara persuasif analisis holistik dan berorientasi pada proses daripada praktis pemberian hukum untuk lebih memahami yang dipertaruhkan di ruang sidang dan seterusnya. Abstrak, sejumlah besar beasiswa dan pekerjaan reformasi telah didedikasikan untuk masalah pengambilan keputusan hukuman. Namun itu telah menjadi enigma. Ketidaksabaran untuk menentukan solusi tentang bagaimana itu harus direformasi atau untuk menyangkal perlunya reformasi. Namun ketidaksabaran diwartakan solusi normatif menghalang pemahaman yang lebih dalam tentang realitas pekerjaan hukum harian. Hukum beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh asumsi yang beroperasi dalam bayang-bayangan formalisme hukum dan terbungkus dalam paradigma individualisme otonom yang lebih luas. Sebaliknya, konseptualisasi hukuman sebagai proses sosial memungkinkan lebih dalam konseptualisasi pengambilan keputusan, sehingga menawarkan dasar yang lebih kokoh kemungkinan reformasi. 3 kualitas kunci mengungkapkan hukuman menjadi proses sosial. Pertama, kerja hukuman bersifat interpretatif yang tak terhindarkan. Kedua, hukuman pembuatan keputusan pada kenyataannya bukanlah momen tunggal yang ditentukan sendiri oleh hakim individu, tetapi proses yang melibatkan berbagai praktis berkontribusi secara kolaboratif. Ketiga, proses hukum dihasilkan oleh kinerja, peran, dan cita-cita. 1.1 Sebuah enigma yang abadi. Hukuman adalah sebuah yang bisa dibicarakan semua orang. Mungkin yang paling banyak aktivitas yang terlihat secara publik dalam hukum. Realita sehari-hari, peradilan pidana, praktek diarahkan pada hukuman. Bentuk pengambilan keputusan hukum mempengaruhi arah praktik pengadilan pidana, dan akibatnya publik pengeluaran, misalnya dalam kepolisian, penuntutan, penyediaan bantuan hukum, penggunaan
penjara, hukum komunitas, dan lain-lain. Pekerjaan hukum juga tampaknya mencerminkan budaya dan instruktif. Ini memberi isyarat gagasan tentang bahaya otoritas dan komunitas. Mungkin menawarkan resolusi emosional dan katarsis dan lain-lain. Atau mungkin merendahkan. Akibatnya hukum menjadi lebih sekedar keputusan formal kasus langsung. Ini adalah rutinitas harian, pemberian sanksi, dan kelembagaan praktik yang paling banyak menciptakan kerangka makna tertentu. Hukuman adalah suatu yang setiap orang bisa dirasakan, dan memang begitu dalam arti yang layak atau dibicarakan, meskipun mereka mungkin langsung mengakui sumber pengetahuan mereka meragukan. 1. Menghukum pengambilan keputusan, mengurai enigmatika sukar dipahami. Misalnya, harapan awal reformasi untuk menemukan cara menguranginya. Penggunaan hukum penjara melalui reformasi hukuman paling banyak ditemukan kesuksesannya terbatas. Dalam skala ambisi harus dimodernisasi. Buku ini berpendapat bahwa inilah saatnya untuk memikirkan kembali bagaimana kita memahami dan mewakili pengambilan keputusan hukuman. Hukuman proses sosial mengungkapkan hal itu. Individualisme otonom yang memiliki properti adalah kiasan utama dari keduanya. Reformasi dan konservatif progresif. Pertama, ini mengungkapkan bagaimana kiasan direproduksi dalam konsep ilmiah dan kebijakan pengambilan keputusan praktek yang menganggap hukuman adalah produk dari suatu agen tindakan individu otonom. Kedua, otonom imajiner. Ini individualisme diproyeksikan ke atas dan diproduksi oleh imajinasi yang lebih luas alam semesta yang terdiri dari hukuman terpisah hal-hal. C. Tata humanis, misalnya migitasi. Hukum aktor termasuk hal yang dianggap determinan. Bukanlah kekuatan individual otonom yang dimiliki sendiri dengan kekuatan mereka sendiri. Makna dari properti yang mereka sebaliknya tindakan, kesadaran, dan identitas saling terkait secara tak terletakkan dan secara sosial dibentuk melalui hubungan. Bab 2. Menguraikan dua tradisi raksasa pemberian hukuman, beasiswa, dan pemikiran kebijakan. Dalam bab 2 kita melihat bagaimana pemberian hukum pada beasiswa dan pemikiran kebijakan didominasi oleh dua pendekatan yang bersaing, legal rasional dan pendekatan. Meskipun mereka saling menantang dengan berapi-api, tetapi masalah reformasi berpusat secara khusus pada sejauh mana maka mereka berbagai asumsi epistik dan ontologis, dan sama secara khusus kedua pendekatan tersebut berakar pada paradigma otonom individu, berpusat pada hakim sebagai individu tunggal dan mandiri secara alami, memiliki kebebasan kecuali kebebasan yang diganggu. Sekian video saya. Apabila
Sekian hasil review saya. Apabila ada kesalahan Bapak, saya mohon maaf yang sebesar